Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revan Aisra biasa dengan NIM 123290068. Jadi hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai ujian akhir semester saya mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Studi ini berfokus pada analisis variabilitas curah hujan di wilayah Papua menggunakan pendekatan statistik multivariat, telekoneksi, iklim global, serta machine learning. Oke. Nah, untuk latar belakang, curah hujan di Indonesia ini memiliki karakteristik yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh sistem monsun, konveksi tropis, dan topografi kepulauan. Papua sendiri ini berdekatan dengan Samudra Pasifik Barat dan memiliki topografi ekstrim sehingga sangat sensitif terhadap variabilitas iklim regional dan global. Oleh karena itu diperlukan pendekatan multivariat seperti PCA untuk mengidentifikasi pola dominan curah hujan. Tujuan penelitian ini itu untuk mengidentifikasi pola spasial dan temporal utama curah hujan di Papua. Selain itu dilakukan analisis keterkaitan antara hasil PCA dengan indeks iklim global ENSO dan QBO, analisis clustering aktivitas matahari, serta evaluasi kemampuan model random forest dalam memprediksi kejadian hujan ekstrim. Kemudian data dan metodologi. Data curah hujan digunakan ini adalah CIRPS, resolusi bulan periode 1981 hingga 2020, indeks iklim global yang meliputi Nino 3 dan QBO, sedangkan aktivitas matahari dipresentasikan oleh sunspot dan indeks DST periode 1996 hingga 2019. Kemudian metode yang digunakan itu mencakup PCA, EOF, korelasi Pearson, clustering, K-means, dan hierarchical, serta random forest. Berikut adalah script plot PCA-nya. Nah, script plot itu digunakan untuk menentukan jumlah mode PCA yang signifikan. Hasil menunjukkan bahwa mode pertama menjelaskan sekitar 60,3% variasi total, diikuti oleh mode kedua sebesar 12,7%. Terus variasi kumulatif mencapai lebih dari 80% pada mode keempat, sehingga PC1 hingga 4, PC4 dipilih menjadi analisis lanjutan. Berikut adalah pola spasial EOF1 dan EOF2. Di EOF1 sendiri itu menunjukkan pola spasial yang relatif homogen di seluruh Papua yang mempresentasikan variabilitas curah hujan skala luas. Sementara itu, EOF2 memperlihatkan pola dipolar antara wilayah barat dan timur Papua yang mengindikasikan adanya kontras spasial regional. Kemudian ada time series PC1 dan PC2. Dari waktu PC1 ini menunjukkan fluktuasi antar tahunan dengan amplitude besar yang mencerminkan kondisi basah dan kering secara regional. PC2 ini memiliki amplitude yang lebih kecil dan berosilasi yang menggambarkan perubahan distribusi spasial curah hujan, bukan perubahan intensitas secara keseluruhan. Berikut adalah korelasi PC dengan Nino 3. Nah, hasil korelasi Pearson ini menunjukkan bahwa PC1 ini memiliki korelasi yang negatif signifikan dengan indeks Nino 3. Hal ini berarti fase El Nino cenderung berasosiasi dengan penurunan curah hujan di Papua. Sedangkan La Nina ini meningkatkan curah hujan Nah, sebaliknya PC2 ini tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan ENSO. Dan ini ada korelasi PC dengan QBO. Di sini bisa dilihat baik PC1 maupun PC2 ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan indeks QBO. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh QBO terhadap variabilitas curah hujan Papua relatif lemah dibandingkan pengaruh ENSO. Berikut adalah variabilitas aktivitas matahari. Variabilitas aktivitas matahari ini dianalisis menggunakan sunspot dan indeks DXT. Sunspot ini menunjukkan pola siklus sekitar 11 tahunan, sedangkan indeks DST mempresentasikan intensitas gangguan geomagnetik bumi dengan nilai ekstrim yang muncul pada periode aktivitas matahari tinggi. Berikut penentuan jumlah klaster optimal. Nah, jumlah klaster optimal yang ditentukan menggunakan elbow method. Hasil analisis ini menunjukkan titik
titik siku yang jelas pada K sama dengan 3, sehingga dipilih 3 klaster sebagai representasi fase aktivitas matahari. Berikut adalah hasil clustering K-means. Clustering K-means menghasilkan 3 fase aktivitas matahari, yaitu fase minimum, fase transisi, dan fase maksimum. Fase maksimum ini ditandai oleh jumlah sunspot tinggi dan kejadian DST ekstrim yang lebih sering. Dan ini hasil clusteringnya yang hierarchical. Hasil hierarchical clustering ini menunjukkan pola yang konsisten dengan K-means. Dan berikut dendrogramnya juga mengkonfirmasi keberadaan 3 kelompok utama, sehingga hasil clustering dinilai stabil sehingga secara statistik dan fisis. Berikut ada penerapan random forest untuk memprediksi ekstrim atau hujan ekstrim. Curah hujan ekstrim didefinisikan sebagai nilai yang melebihi persentil ke 80. Model random forest ini dibangun menggunakan PC1 hingga PC5 sebagai prediktor. Hasil evaluasi menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai R kuadrat sebesar 0,92. Yang terakhir ada analisis feature importance. Analisis feature importance ini menunjukkan bahwa PC1 merupakan prediktor paling dominan dengan kontribusi lebih dari 80%. Hal ini menegaskan bahwa variabilitas curah hujan itu skala luas merupakan faktor utama dalam kejadian hujan ekstrim di Papua. Sebagai kesimpulan, PCA efektif mengidentifikasi pola utama curah hujan Papua. ENSO menjadi pengendali utama variabilitas, dan pendekatan PCA yang dikombinasikan dengan random forest terbukti sangat baik untuk memprediksi hujan ekstrim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.